Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suhardi Amir di sini di channel Merdeka Belajar, Free Daily Knowledge and Step by Step Tutorials. Sahabat Merdeka Belajar, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara memanfaatkan video pembelajaran yang biasa-biasa saja. Kita bisa mengubahnya atau menyulapnya menjadi video interaktif. Jadi sahabat Merdeka Belajar, ketika kita mengajar di dalam kelas, baik luring maupun daring seperti yang terjadi saat sekarang ini, kita bisa memungkinkan sebagai guru untuk membuat pembelajarannya jauh lebih interaktif dibanding hanya kita menyodorkan video seperti biasa. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Baik sahabat Merdeka Belajar, seperti biasa kita sudah sampai di layar desktop komputer kita. Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita pergi ke akun belajar kita. Saya menggunakan akun belajar pada kesempatan ini. Kemudian ini kita close, karena ini kita nggak butuhkan. Terlalu banyak tab, itu nanti akan membuat berat browser kita. Nah, kita pergi ke @puzzle.com. Kita ketik di sini @puzzle.com. Nah, sahabat Merdeka Belajar yang belum tahu bagaimana cara membuat akun di @puzzle.com, sahabat Merdeka Belajar boleh lihat videonya nanti di deskripsi dari video ini ya. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah saya akan coba buka satu kelas, kelas open ya, sahabat Merdeka Belajar, kelas terbuka. Saya pergi My Classes, kemudian saya buat kelas. Misal saya buat kelasnya kelas IPA 3, kemudian saya pilih open. Nah, kalau kita buat open ini, sahabat Merdeka Belajar, kelasnya tidak perlu peserta didik itu untuk mendaftar di @puzzle-nya. Jadi mereka cukup masuk dengan link yang kita berikan. Cukup gampang kan? Jangan lupa tentukan di sini di kelas 10, kelas berapa kita mengajar, kemudian mata pelajaran yang kita ajar apa. Karena saya menulisnya di sini ini adalah kelas 10, saya menulisnya adalah 10, kemudian di sini subjeknya adalah subjeknya bahasa Inggris, kemudian saya pilih create class. Nah, kelasnya sudah terbentuk, sahabat Merdeka Belajar. Ini adalah kelas open, sementara yang lain adalah kelas integrasi dari Google Classroom. Jadi sahabat Merdeka Belajar di @puzzle kita juga bisa integrasikan ke Google Classroom. Nah, sahabat Merdeka yang belum tahu boleh lihat dari video di deskripsi yang saya taruh di channel ini, di video ini. Nah, kemudian sahabat Merdeka Belajar kita pergi ke My Content di sini. Di sini sahabat Merdeka Belajar, saya sudah memiliki sebuah konten ya, saya ambil dari @puzzle juga, namanya nama topiknya adalah to be. Di sini ini kita klik. Kalau sahabat Merdeka Belajar mau cari konten yang lain, silahkan ya, silahkan ketikkan di sini. Misalnya kalau misal sahabat Merdeka Belajar guru biologi, maka silahkan ketikkan di sini. Nah, misal klasifikasi tumbuhan. Nah, di sini ya sahabat Merdeka Belajar sudah lengkap sekali. Oke, ini ada videonya 3 menit 3 detik. Di sini juga ada video 7 menit 16 detik. Misal kita ambil yang ini sahabat Merdeka Belajar. Nah, ini adalah kalau videonya yang kita langsung ambil, ini sudah ada pertanyaannya. Sahabat Merdeka Belajar bisa lihat dari sini ya. Tapi kalau sahabat Merdeka Belajar mau mengeditnya, silahkan pilih edit di sini. Nah, kita bisa mengeditnya lagi di sini. Oke ya. Nah, kemudian kalau setelah kita edit, misal ya sahabat Merdeka Belajar, kita mau tambahkan multiple choice question di bagian mana, mau ditambahkan open ended question di bagian mana, itu terserah kita ya. Kemudian kita pilih finish. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita pilih assign di sini. Artinya kita akan menugaskan kepada kelas mana. Tadi kita buat kelas 10 IPA 3 ya, maka kita penugasannya adalah di kelas 10 IPA 3. Nah, kalau kita mengajarnya sekarang, sahabat Merdeka Belajar, maksudnya pada saat kita penugasan baru kita juga akan mengajar, maka kita langsung klik assign saja. Seperti ini. Tapi kalau misalnya mengajarnya nanti sejam lagi atau besok, itu sahabat Merdeka Belajar boleh atur di sini ya.
kapan mulai mengajarnya, jam berapa bisa mereka mengerjakannya, dan baru kita pilih simpan. Nah, karena di kasus ini saya mau mengajarnya sekarang, maka saya langsung pilih assign. Oke, jangan lupa ini di-on-kan, ini adalah prevent skipping. Nah, kerennya tuh di sini untuk menghindari supaya peserta didik kita tidak skip-skip videonya. Tapi kan kalau sekarang versinya kita akan membuat live. Kemudian kita klik assign di sini. Oke, kemudian kita pilih live mode. Artinya live mode ini adalah mode live, artinya guru dan peserta didiknya langsung ketemu di kelas daring ataupun di kelas online. Oke. Kelas luring maupun kelas online. Maaf. Oke, kita klik live mode. Nah, di sini ada tulisan silahkan share screen-nya menggunakan proyektor. Jadi sahabat Merdeka Belajar kalau mau menggunakan live mode-nya di Edpuzzle harus menggunakan proyektor ya. Kenapa? Karena videonya nanti akan tertayang di proyektor dan di HP peserta didik itu akan tampil pertanyaannya. Nanti kita praktekkan ya sahabat Merdeka Belajar. Kemudian kita klik start live mode. Nah, link inilah yang kita berikan ke peserta didik kita untuk mereka masuk ke dalam kelas kita. Kita cobain ya sahabat Merdeka Belajar. Ini saya coba kecilkan dulu karena di bagian ini nanti akan saya taruh handphone saya. Kira-kira seperti ini. Ya, di sebelah ini adalah handphone saya ya sahabat Merdeka Belajar. Kemudian kita coba ke browser. Kita ketik di sini Edpuzzle kemudian .com/open/idehunut. Nah, ini kodenya ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita enter. Oke, jangan lupa kita berikan nama kita di sini. Misal nama peserta didiknya adalah Dimas, kita klik join open class. Nah, kalau sahabat Merdeka perhatikan di sini sudah ada otomatis tulisannya namanya Dimas ya, karena Dimas akan masuk ke dalam kelas. Nah, kalau sementara di handphone peserta didik itu ada tulisan just waiting on your teacher to go live. Jadi silakan tunggu gurunya untuk live. Nah, oleh karena itu sahabat Merdeka Belajar pastikan bahwa peserta didik kita di dalam kelas itu sudah masuk semua ke dalam kelas kita ya. Ke dalam sini. Kalau misalnya sahabat Merdeka Belajar mengajar 30 siswa, maka harus ada 30 siswa yang masuk ke dalam sini untuk mereka ikut juga interaksi dengan video yang kita buat. Kemudian kita klik start. Ya, ketika misalnya peserta didiknya di sini sudah terkumpul semua, maka yang kita lakukan adalah kita klik start. Tombol startnya ada di bagian bawah ini ya, sahabat Merdeka Belajar. Oke, kita klik start. Nah, kalau sahabat Merdeka perhatikan di layar handphone peserta didik kita di bagian sini ada tulisan this video assignment is playing live on the projector screen. Jadi videonya itu dimainkan secara live di proyektor. Jadi sahabat Merdeka Belajar pastikan siswanya untuk melihat ke papan tulis atau ke layar proyektor sahabat Merdeka Belajar. Nah, dan kita sebagai guru ya kita tinggal memainkan videonya. Ya, saya coba mainkan ya sahabat Merdeka Belajar. Mungkin beberapa part saya akan mute karena nanti takutnya kena copyright dari video ini. Assalamualaikum. Oke, saya coba cepatkan aja biar langsung ke sini. Bersama kingdom plantai dikelompokkan menjadi 3, yaitu tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Sahabat Merdeka Belajar, pertanyaannya itu sudah langsung masuk di sini. Di handphone peserta didik kita ini sama ya. Jadi peserta didik kita menjawabnya di handphonenya masing-masing. Sementara videonya itu akan otomatis terhenti gitu. Nah gitu ya. Jadi cara mengajarnya keren sih menurut saya. Jadi kingdom pantai dikelompokkan menjadi 3 yaitu, nah seperti itu. Nah, kalau misalnya ini ada 3 pilihan rewatch, artinya kalau peserta didik kita tidak terlalu menyimak, ya, artinya kita bisa menonton kembali, memutarnya kembali. Skip ini adalah untuk skip. Kalau kita sebagai guru bisa skip ya, kalau siswa nggak bisa skip.
Kemudian kalau misalnya peserta didiknya ini nanti kelihatan di sini sahabat Merdeka Belajar. Di sini ada berapa banyak peserta yang masuk, karena di sini cuma ada siswa 1, maka yang masuk di sini adalah cuma 1. Kalau ada 30 maka di sini akan 30. Nah, di sini nanti akan terlihat berapa banyak peserta didik yang sudah menjawab. Seperti itu ya. Misal ya, ini sahabat Merdeka Belajar saya pilih seadanya saja. Misalnya saya pilih yang nomor 1 A gitu ya. Kemudian saya pilih submit. Nah, gitu ya, sahabat Merdeka Belajar. Ada tulisan waiting for your classmate to respond. Artinya dia juga tidak bisa maju kalau sebelum peserta didik yang lain itu menjawab. Nah, di sini sudah tulisan 1 dari 1 orang sudah menjawab. Nah, kalau misalnya 30 berarti 30 dari 30 siswa sudah menjawab. Pastikan mereka sudah menjawab ya, sahabat Merdeka Belajar. Kemudian sebagai guru untuk pertanyaan selanjutnya atau untuk melanjutkan penjelasan, kita boleh continue. Nah, ternyata jawaban saya salah. Seperti itu. Nah, kita sebagai guru kita boleh lanjut lagi. Oke. Sebelum melanjutkan, guru juga bisa melihat show responses ya. Misalnya, oh ternyata jawabannya salah gitu. Oke, kemudian kita continue. Pernahkah kamu memperhatikan ada makhluk hidup seperti tumbuhan yang menempel di batu, yang warnanya yang sering juga disebut sebagai tanaman perintis? Adapun macam-macam tumbuhan lumut, yaitu lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Nah, seperti ini sahabat Merdeka Belajar. Lumut disebut tumbuhan perintis karena seperti ini ya, sahabat Merdeka Belajar, akan muncul lagi di layar handphone peserta didik kita. Nah, sahabat Merdeka Belajar, dari sini juga kita bisa berhenti untuk berhenti videonya, kita juga bisa lanjut menjelaskan sesuatu ya di sini. Nah, oke, peserta didik misalnya jawab dapat tumbuh di air. Lumut disebut tumbuhan perintis karena dapat tumbuh di air. Misal nih ya, misal. Kemudian saya submit. Nah, sama ya prosesnya kayak tadi, waiting for your classmate to respond. Nah, kita sebagai guru boleh lanjutkan. Nah, ternyata salah lagi. Jawaban yang benar adalah dapat tumbuh di batu atau di tembok. Nah, sahabat Merdeka Belajar, dan seterusnya akan seperti itu ya, dan seterusnya sampai nanti selesai videonya. Oke. Nah, ketika misalnya videonya sudah mau selesai, sahabat Merdeka Belajar, ini saya coba cepatkan saja. Nah, ini sudah selesai ya. Oke, kalau sudah selesai, yang kita lakukan adalah exit live video mode. Exit lagi. Nah, di sini kelihatan ya. Kemudian setelah itu, kita sebagai guru bisa melihat jawaban dari peserta didik kita. Kita di sini lihatnya berapa orang yang menyelesaikan. Nah, ini kelihatan ya, sahabat Merdeka Belajar, Dimas menonton 100% sudah menyaksikan. Nah, kita bisa lihat nilainya di sini, nilainya adalah 0 karena dia salah di 2 kali tadi. Nah, dan yang lain tidak dijawab. Keren kan sahabat Merdeka Belajar? Jadi kita juga bisa memantau progres dari peserta didik kita. Dan berapa waktu yang dihabiskan untuk menonton video ini juga kelihatan dari sini ya, dia menontonnya 7 menit. Keren ya sahabat Merdeka Belajar. Demikian sahabat Merdeka Belajar, bagaimana cara menjadikan video yang biasa-biasa saja kita ubah menjadi video interaktif hanya menggunakan aplikasi Edpuzzle. Demikian video tutorial singkat pada kesempatan ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.